Selamat malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi di channel saya Empu Gulol. Soalnya beberapa video saya tidak membahas masalah permandauan, membahas masalah budaya yang lain-lainnya kemarin, serta bercerita masalah ukiran pahatan kayu dan lainnya. Jadi pada malam ini saya coba bercerita atau menanggapi pertanyaan saudaraku yang menanyakan tentang mandau. Jadi di dalam konten yang ada satu pertanyaan yang sebenarnya harus saya jawab supaya teman-teman atau saudaraku tidak salah paham mengenai tentang mandau. Jadi ada pertanyaan dari saudaraku yang bertanya kepada saya, yaitu, Empu Gulol, kenapa mandau Dayak tidak bisa dipakai untuk memotong kayu? Nah, kurang lebih seperti itu. Mandau Dayak nggak bisa dipakai untuk memotong kayu ya? Itu pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau untuk mandau itu bisa kita pakai untuk memotong apa saja terkecuali memotong besi. Itu kalau memotong besi, apalagi besi besar ya mungkin nggak bisa, tapi kalau semacam paku dan lain-lainnya, kawat, itu bisa. Tapi kalau mandau itu memang rumusnya dia harus bisa memotong kayu, mulai kayu yang paling kecil sampai sebesar pergelangan, sampai besar betis, sampai sebesar paha, bahkan sebesar besar lagi dari itu, mandau bisa melakukannya. Tapi kalau dia sudah sebesar ember, sebesar guci di belakang saya, atau yang lain-lainnya, maka tidak memakai mandau. Pasti kita orang Dayak di zaman dulunya memakai beliung. Beliung itu kayak, kalau dibilang seperti kapak, mungkin agak beda. Kalau kapak kan dia langsung masuk di dalam, tapi kalau beliung dia sistem diikat pakai rotan. Ada tangkainya kecil, dia agak melentur. Seperti itu. Itu beliung. Jadi apabila teman-teman atau saudaraku mempunyai mandau yang tidak bisa dipakai memotong kayu, itu mandau juga, tetapi jenis golongan mandau cenderamata, atau istilah bahasa lain itu mandau souvenir, karena mandau oleh-oleh. Itu jadi antara mandau souvenir cenderamata dan mandau yang beneran itu sangat berbeda sekali. Seperti apa mandau yang beneran, Pu? Boleh tonton, scroll video saya yang berbicara atau bercerita masalah mandau, ada banyak di sana. Mungkin dengan nonton video-video yang lainnya, saya rasa teman-teman atau saudaraku bisa memahami dan membedakan antara mandau souvenir dan mandau beneran yang dipakai, seperti itu. Jadi saya tetap berusaha mengedukasi kepada seluruh saudaraku yang kepingin memiliki mandau yang bisa dipakai, seperti itu. Bukan berarti saya Empu Gulol membedakan antara mandau souvenir kerajinan dan mandau beneran, enggak. Semua itu tetap saya kembalikan kepada saudaraku, terserah saja memilih yang mana. Tetapi ketika kita ingin mandau tersebut multifungsi, di samping dia memang mempunyai corak seni ukiran meski tidak banyak atau yang banyak, kadang ada yang kepingin mandau yang beneran seperti itu. Tapi kalau mandau yang beneran yang asli, mohon maaf, tidak mungkin harganya 150.000. Tidak mungkin mandau beneran itu harganya 300.000, 400.000, 500.000, itu tidak mungkin kalau mandau yang beneran. Kita berbicara apa adanya, terutama menyangkut masalah mandau benua. Seperti itu. Kalau mandau beneran ini, bilahnya saja paling termurah itu
250.000 itu baru bilahnya toh. Paling termurah. Nah, itu. Umpamanya kayak bilah seperti ini. Saya kasih contoh buat teman-teman itu semua. Nah, seperti ini. Nah, ini kan belum diasah. Bilahnya seperti ini aja 250.000. Ya kan? Berbeda dengan mandau souvenir atau cindera mata, kalau 250.000 itu mungkin di bawah itu dia sudah lengkap semua. Cuma mandau souvenir hanya sekedar pajangan untuk di dinding, tetapi tidak bisa difungsikan secara maksimal, berbeda dengan mandau yang beneran. Nah, jadi kalau mandau yang beneran itu, mandau kerja itu harganya sudah jutaan. Mandau untuk kerja. Apalagi mandau tempilan. Nah, itu. Kenapa mandau tempilan lebih mahal daripada mandau kerja, Empu? Nah, itu. Karena mandau tempilan ini salah satu gambaran dia punya sulatan mungkin lebih halus lagi, lebih rapi. Terus mandau tempilan ini dia punya ukiran, style ukiran itu lebih kelihatan apa, indah dan unik sekali. Terus dia mempunyai tali belawit, ikatan rotan juga halus dan terbaik. Seperti itu. Sarungnya juga, membuat sarungnya juga nggak main-main. Kita betul-betul melihat stylenya itu yang memang benar-benar pas dengan mandau tersebut. Nah, kalau mandau kerja dia punya tali belawit tidak sekecil, sehalus rautan rotannya seperti mandau tempilan. Itu dia agak berbeda. Nah, terus dia punya sarung juga tidak harus mengikuti harus umpamanya kayu gerunggang bebaret. Nah, seperti dia gerunggang biasa juga nggak ada masalah kalau untuk mandau kerja. Tetapi ketika mandau tempilan dibikin sarung mandau gerunggang tidak bebaret, itu juga nggak apa-apa. Yang penting nilai seninya. Nilai seninya kalau menurut kita orang Dayak Benua ini, memang di ukiran boleh, meski tidak ada ukiran, tapi bentuk style goresan dari sarungnya itu, keindahan kelangsingan sarungnya itu juga menjadi nilai. Seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari saudaraku tentang masalah mandau tadi, yaitu sebenarnya mandau Dayak ini bisa dipakai untuk memotong kayu dan sangat kuat. Tidak mungkin kalau mandau asli itu tidak bisa dipakai untuk memotong kayu. Nah, itu bisa dan kuat, mampu. Kalau mandau itu sampai tidak mampu memotong kayu, itu jelas sudah itu cenderamata, atau mandau tersebut serpuhan ininya kurang bagus, itu kurang pas, itu serpuhannya belum termasuk matang. Seperti itu. Ini kan diserpuh di air kalau tukang pandai besi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan saya tentang masalah mandau. Semoga saja bermanfaat dan berguna. Tapi sebelumnya lupa ini. Nah, ini ada anggota yang lagi meraut sarung mandau kayu bengris. Nah, ini bilahnya. Nah, itu beliau. Nah, ini sarung kayu bengris. Nah, belum selesai. Nah, ini sarungnya, teman-teman bisa lihat semua. Nah, itu jadi sangat rumit sekali membuat sarungnya ini dari kayu bengris, diraut pakai pisau sudah berapa hari belum selesai. Nah, untuk mandau tempilan. Nah, seperti itu. Jadi itulah sedikit gambaran tentang masalah mandau yang ada.